wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan penerapannya. Nah, bab ini adalah bab terakhir dari buku Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran yang kami pelajari dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Oke, langsung saja dalam topik ini akan ada 4 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama ialah teori belajar behaviorism dan teori belajar kognitif, lalu teori belajar sosial, juga teori belajar humanistik. Langsung saja kepada subtopik yang pertama. Teori belajar behavioristik ini ialah teori yang berfokus pada pengaruh lingkungan, respon terhadap sesuatu, dan penguatan dalam membentuk perilaku. Prinsipnya mencangkup pengaruh konsekuensi pada tingkah laku. Yang kedua ialah teori belajar kognitif. Teori ini berfokus kepada menekankan pemrosesan informasi oleh peserta didik dan keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran. Dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam teori ini ialah mencangkup pemahaman tahap kognitif siswa, lalu pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada juga. Dan yang nomor 3 adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial ialah teori yang menyoroti pengaruh interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ialah teori belajar humanistik, yang mana teori ini menekankan pemahaman diri dan pengembangan identitas. Dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam teori ini juga tentang self, tentang diri sendiri gitu. Sebenarnya di dalam topik bahasan kali ini tuh sangat banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli psikologi ya terkait tentang teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar sosial, dan belajar humanistik. Akan tetapi saya tidak akan menyebutkannya dalam video kali ini karena jika saya menyebutkannya satu persatu itu akan menyebabkan lag ya. Juga lebih baik seperti ini. Intinya dalam semua teori itu, dalam semua teori-teori yang ada dalam topik kali ini dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli itu, intinya hanya satu. Fokusnya pada apa yang telah saya katakan sebelumnya. Fokusnya ada pada situ dan prinsipnya juga ada pada situ. Ya mungkin dan dalam teori-teori ini apa fungsinya? Fungsinya itu ya supaya kita sebagai calon tenaga pendidik atau bisa saja pendidik, kita ini bisa tahu bagaimana cara belajar yang tepat untuk siswa kita, dengan cara bagaimana kita mengetahuinya ya dengan cara kita tahu tentang teori ini, lalu kita menerapkannya dan memperhatikan siswa kita bagaimana begitu. Ya. Nah, jadi mungkin cukup. Jadi dalam video kali ini saya rasa sudah cukup untuk barusan cukup ya. Terima kasih karena telah mendengarkan dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.